redup di dalam mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami telah meluap penuh dengan kegirangan, oleh karena kami memuji-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bisa merasakan ketika kami memuji Engkau, ketika kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, maka kuasa kegelapan, maka kuasa kemalasan itu terhalau di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami persilakan Roh untuk berkarya bagi kami ya Tuhan. Maka urapi yang baru dan layakkan hamba-Mu ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu dalam menyuarakan isi hati-Mu, sehingga kami semua datang pulang diberkati melalui pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, kami semua siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, ya, salam semuanya. Salam semuanya. Hai saudara-saudara yang kasih, yang luar biasa hari Minggu ini, saudara-saudara yang kasih, hujan dari pagi ya, hujan dari pagi ya, tapi luar biasa ya, kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang di hadapan Tuhan dalam mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Yohanes yaitu Injil Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-40, saudara-saudara yang kasih. Ya, kita akan berbicara tentang kehendak Tuhan ya, kehendak Bapa, kehendak Kristus. Baik, kita akan karena yang pertama, baik kita akan bangkit berdiri, saudara-saudara yang kasih. Hormat kita terhadap pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini atau siang hari ini selanjutnya. Baiklah, kita baca bersama. 2, 3. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini secara underline, ya, secara spesifik langsung dikatakan dalam ayat ini ya. Sebab inilah kehendak Bapa. Jadi apa yang ada di dalam ayat ini adalah kehendak Bapa. Ya. Dan apa yang menjadi kehendak Bapa? Ya, dikatakan yaitu setiap orang yang percaya. Ya, percaya kepada siapa? Setiap orang yang percaya kepada Bapa. Setiap orang yang percaya kepada Allah. Ini berlaku untuk orang-orang yang percaya. Kalau kita masuk dalam bagian orang percaya, maka ayat ini berlaku untuk kita. Ya, maka kita harus imani. Maka kita harus percayai. Ya. Apa isinya? Yang melihat Anak dan yang percaya kepada Anak itu. Anak ini berbicara tentang Yesus. Ya. Ini kehendak Allah, kehendak Bapa. Jadi sentral kepercayaan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, itu sentralnya adalah Anak ini. Ya. Kalau kita percaya kepada Anak itu, percaya kepada Anak Allah itu, percaya kepada Yesus Kristus itu, ya, dikatakan dengan jelas beroleh hidup yang kekal. Maka tidak salah. Dalam teks yang lain, dalam surat yang pertama yang sama, yaitu Yohanes pada pasal
pasal 3 ayat yang ke-16. Ini kan ayat hafalan kita, tidak perlu ditayangkan. Ya. Ayo kita baca ya, walaupun nggak ditayangkan, kita baca ya, di pikiran kita ya, di otak kita ya, di hati kita ya. Kita baca, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh binasa dan beroleh hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepada anak itu, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus itu, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini adalah mempertegas, ya, itu adalah kehendak Allah, itu adalah kehendak Bapa. Jadi sentral untuk kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, yang akan diselamatkan. Ya, itu sentralnya ada pada Yesus. Ya, maka kita harus mempercayai Yesus itu benar-benar sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu bisa menolong kita. Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Tuhan itu bisa mengubah hidup yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Maka ada begitu banyak. Cobalah PR di rumah masing-masing. Berapa kali kata yang tertulis di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan katakan jangan takut. Ya. Jadi coba nanti ya selesai ibadah ya cari berapa banyak ini. Ya kan? Nah saudaraku, kalau zaman saya dulu belajar, ya, surat yang kasih itu agak susah untuk mencari kata jangan takut. Kata Tuhan, jangan takut saudaraku, agak susah. Kenapa? Karena kalau saya cari satu-satu di Alkitab ini, saudara-saudaraku yang kasih, berapa lama saya harus temukan? Maka saya harus beli sebuah buku yang mencatat tentang ayat-ayat itu. Namanya konkordasi. Iya. Kalau tidak ada itu susah. Tapi sekarang dunia sudah modern, IT sudah luar biasa. Anak-anak pun sudah pintar. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Cobalah kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang SD, SMP. Tidak perlulah SMA, apalagi kuliah. SD aja lah. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Lebih pintar mana bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anak bapak ibu yang SD? Untuk IT ya, untuk IT ya. Iya, untuk HP ya. Lebih pintar mana saudara-saudara yang kasih? Iya. Saya aja seringkali belajar sama Abigail. Dia lebih tahu, lebih banyak tahu daripada diriku saudara-saudara yang kasih. Coba bayangkan. Ya. Nah, maka itu dipergunakan IT untuk sesuatu yang baik. Nah, untuk mencari kata-kata Tuhan, jangan takut, kan tinggal ketik aja. Jangan takut, nanti di situ muncul ayat-ayat yang kalimatnya ada kata jangan takut, baru kita dapatkan berapa banyak. Ada begitu banyak, jangan takut, jangan gelisah, percayalah kepadaku, hai kau yang betul sudah berbeban berat. Saudaraku, makanya salah kalau ada orang Kristen sudah zaman seperti ini, saudaraku yang kasih, masih mempercayai perdukunan dan lain sebagainya. Saudaraku, orang banyak berpikir yang main dukun itu adalah orang-orang yang di kampung-kampung. Iya, tapi saudaraku jangan heran. Kenyataan yang ada di kota-kota pun masih banyak orang yang pergi ke dukun.
Kemarin ada orang ngomong sama saya, Pak Bambang, apa itu? Itulah uniknya. Biasanya kalau orang berubah, orang dari kampung berubah ke kota. Gitu. Kenapa? Karena fasilitas dokter, fasilitas rumah sakit itu di kota lebih lengkap. Makanya dari desa ke kota untuk berubah. Ya. Tapi dia melihat terheran-heran karena ada orang ke kota, berubahnya malah ke kampung. Suatu yang biasa. Iya. Bukan di kampungnya itu rumah sakitnya lebih hebat di kota, enggak. Iya. Lalu kemudian ngapain dia dari kota ke kampung? Iya. Ya itu, dia berpikir dukun itu lebih hebat. Ya. Saudara itu salah. Kita lihat. Kalau kita melihat anak itu dan percaya kepada anak itu, maka engkau beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Bahkan penjelasan selanjutnya, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, semua orang itu mati. Lalu kemudian pada akhirnya semua dibangkitkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Iya. Lalu kemudian di situ ada pengadilan yang tidak bisa disokong. Pokoknya yang salah tetap salah, yang benar benar. Saudara-saudara. Dengan pemberitaan firman Tuhan di beberapa kesempatan, Alkitab mencatat dalam pengadilan ilahi itu, ya kan? Kalau hakimnya adalah Allah sendiri, ya. Lalu kemudian saksinya itu adalah Yesus, saudara-saudara yang kasih. Lalu kemudian apa lagi? Hakim, saksi, pembelanya Yesus. Coba katakan, kalau sebuah pengadilan hakimnya adalah Allah atau Yesus, lalu kemudian saksinya adalah Yesus, lalu kemudian pembelanya adalah Yesus, semuanya Yesus, saudara yang kasih. Maka benarlah orang-orang yang mengikuti Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan, masalah dibangkitkan, semua orang dibangkitkan. Orang yang mati tidak mengenal Tuhan, orang yang mati berkhianat kepada Tuhan, orang yang mati hidupnya tidak jelas, saudara yang kasih, itu juga dibangkitkan. Cuma masalahnya adalah ketika kita dibangkitkan, kita berada di mana? Hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka, saudara. Dalam sebuah pengadilan masih ada satu lagi yang harus ada di situ. Itu adalah jaksa. Alkitab mencatat dia adalah pekerjaannya mendakwa, mencari-cari kesalahan. Itulah gambaran yang ada di dalam Alkitab berbicara tentang iblis. Maka setiap orang yang mengikuti iblis dan juga cara-cara iblis, saudara yang kasih, maka dia dibangkitkan, memang dibangkitkan, tapi tidak akan hidup ke. Nah, itu kehendak utama. Kita harus percaya kepada Yesus. Ya. Jadi gak bisa kita hanya berbicara kepada Bapa saja. Kita juga harus percaya kepada Yesus. Kehendak yang lain, Markus pada pasal yang ke-10 ayat 29 dan 30. Markus pada pasal yang ke-10 ayat 29 dan 30. Kita baca. 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau
lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini juga kehendak Allah. Pelajaran apa yang kita dapati di sini, saudara? Orang itu kalau sudah percaya kepada Yesus, dan Yesus itu adalah sebagai sentral juru selamat kita, maka kita harus mempunyai kefanatikan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Dan kita berkata kepada hati kita, kepada pikiran kita, kepada orang banyak, sekali Yesus, tetap Yesus. Saudaraku, saya salah satu orang yang pelaku, mempunyai pengalaman apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Karena Yesus meninggalkan keluarganya, karena Yesus meninggalkan orang tuanya, karena Yesus meninggalkan dan lain sebagainya. Saudaraku, yang kita petik jangan kalimat meninggalkannya saja, saudara yang kasih. Nanti kalau kemudian kalau itu Pak Pendeta mengajarkan kepada kita, berarti kalau itu kita harus meninggalkan orang tua kita, saudara. Ya, konteksnya bukan di situ. Tapi ketika saudara seperti Bapak Gembala pada waktu itu, saudara yang kasih, iya, ikut Yesus, ikut menjadi murtad, tinggalkan. Ada tantangan dalam pengikutan kepada Tuhan. Lebih baik mati daripada ikut Yesus. Nah, itu banyak terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan beberapa survei apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar. Dulu ketika aku terpusat, aku berpikir, siapa sahabatku, siapa saudaraku. Saudaraku yang kasih, dalam hitungan beberapa menit setelah saya terpusat, saudaraku, bapakku banyak sekali. Orang-orang percaya yang lebih tua daripada diriku, dia katakan kalau begitu kami bapak. Ya, kehadirannya diterima, ya, itu jelas nyata. Kita baca dalam Matius pada pasal 19 ayat 29. Matius pada pasal 19 ayat yang ke-29, ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak mengatakan bahwasanya ketika kita percaya kepada Yesus, kepadanya kita tidak ada masalah. Tuhan tidak berbicara seperti itu. Ya. Oke, kalau kamu memang karena dirimu mau keluar, mau terusir dan lain sebagainya, mungkin itu mengalami sesaat tentang kesulitan, tentang aniaya dan lain sebagainya. Tapi percayalah, aku menyertai itu, aku menyertai. Dan itu yang kami alami, saudara-saudara yang kasih, ya. Nah, saya seperti ini, ya. Ini sinonim dengan yang tadi, ya. Jadi yang pertama tadi, orang kehendak Bapa itu yang pertama adalah kita fokus, ya. Yesus itu menjadi sentralnya, ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita meninggalkan segala sesuatu karena Yesus, ya, maka Yesus akan bela kita, ya. Yang ketiga, Markus pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-38. Markus pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-38.
pasal yang ke-8 ayat yang ke-38. Oke, kita baca ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat kudus. Ya, siapa yang malu mengakui Yesus, ya, maka Yesus malu mengakui Bapak Ibu dan saudara. Loh, wujud kita malu. Yang paling gampang itu wujud kita malu. Itu bagaimana kira-kira ya? Ini contohnya kalau kita di rumah makan. Iya, kalau kita di rumah makan sebagainya. Rame-rame juga, rame-rame kita makan. Atau satu keluarga kita makan. Atau suami istri kita makan berdua. Loh, orang percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebiasaan kebiasaan kita. Kalau kita mau makan, pasti kita ngapain dulu? Berdoa. Iya. Saudara-saudara bilang yang namanya malu salah satunya adalah berdoa di rumah makan. Loh, kalau kita biasa rame-rame, doa yang paling bagus itu adalah doa yang dipimpin oleh satu orang. Itu berbeda maknanya dengan doa masing-masing. Nah, seringkali kita lebih memilih doa masing-masing. Kenapa? Karena kalau doa masing-masing nggak perlu keluar suara. Iya. Amin. Masalahnya sudah itu kalau kita diam gini, ya, gimana kita bilang kalau dia sedang berdoa? Ya. Tapi kan kalau dia berdoa ya, amin. Sudah tuh coba perhatikan, dia sedang berdoa enggak? Memang nggak ada yang tahu aja dia. Tapi kalau dia kan kecuali mana? Amin. Itu kan ada mulutnya bergerak-gerak ya. Cuma masalahnya dia berdoa enggak? Dia tahu Bapak Ibu ya. Coba kalau umpamanya cok pimpinan dalam doa. Lalu kemudian cok memimpin dalam doa. Ya, Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu. Pertanyaannya adalah doa dia. Doa itu pasti sudah biasa. Ya, coba lakukan. Pernah nggak kita lakukan itu ya? Susah kita berdoa. Kadang-kadang seperti itu salah satu contoh saja. Ya, tapi di sini dengan jelas dikatakan barang siapa malu karena aku, malu mengakui dirinya sebagai orang percaya. Ya. Malu memperlihatkan identitasnya sebagai orang pengikut Kristus. Hati-hati Bapak Ibu. Matius pada pasal yang ke-10 ayat 32. Matius pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Ya, tadi siapa yang malu, Tuhan akan malu. Kalau Tuhan malu nggak mengakui kita di surga kan repot berarti ya. Matius pada pasal 10 ayat 32. Kita baca 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan umum, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Suatu ini adalah perkataan Allah yang luar biasa, pernyataan Yesus yang luar biasa. Tadi dikatakan kalau engkau malu, aku malu.
Nggak kuakui kalau gitu. Ya, kalau engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, aku juga akan nggak mengakuimu sebagai anak Allah. Ya, itu kehendak Allah. Kita lihat kehendak Allah yang lain. Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Kita baca 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya, ini kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi pelaku apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kasih, lalu kemudian yang kelima, Yohanes 6 ayat 45. Yohanes pada pasal 6 ayat 45. Kita baca 2, 3. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Saudara perhatikan kalimat ini, ya. Saudara perhatikan, saya ulangi dari kalimat tadi ya. Dan mereka semua diajar oleh Allah. Halo Bapak Ibu dan saudara sekalian, diajar. Ada kalimat yang mirip, yang kadang-kadang kita sulit untuk membedakan. Ada hanya, ya. Di sini dikatakan dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Maka ini berbeda. Kalau kalimat diajar itu ada hanya. Kalau ada hanya dikatakan begini, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, maka hidupnya perlu diajar oleh Allah. Perhatikan, bukan diajar ya, tapi diajar. Apa perbedaannya kalau diajar dengan diajar? Kalau diajar itu bagaimana? Diajar. Itu diajar, saudara diajar. Kalau nggak cocok, pukul. Saudara diajar. Itu diajar. Kalau nakal, pukul. Itu diajar, saudara diajar. Kalau diajar, bagaimana? Dididik. Maka itu cari di dalam Alkitab kalimat diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Begitu banyak didikan Allah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, maka didikan yang Allah berikan itu responi, aminkan. Ya. Kalau Tuhan katakan jangan tinggalkan pertemuan ibadah, itu tertulis dalam kitab Ibrani. Bagaimana kalau kita melakukan, merespon didikan Tuhan, sementara Tuhan mendidik kita jangan tinggalkan. Respon yang benar adalah kita tidak meninggalkan ibadah. Ya, sudah. Ya. Nah sebetulnya tadi kalau umpamanya itu nggak diundur pun, datang juga ya. Sudah kasih. Itu apa? Karena mendengar didikan Allah. Dan saudara perhatikan, ketika kita diajar oleh Tuhan, kewajiban kita adalah meresponinya. Dan ketika kita meresponi kewajiban itu, karena di sini katakan, dan setiap orang, maksudnya orang yang diajar oleh Tuhan itu, yang telah mendengar dan menerima pengajaran itu, dia datang kepada Tuhan. Diberkati Tuhan, hidupnya dilawat olehnya.
Ya, itu kehendak Tuhan. Yang keenam, kehendak Tuhan dalam 2 Yohanes pada pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Yohanes pada pasal 1 ayat yang ke-9. Dalam 2, lebih keras ya. 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Tuhan ajar. Kita harus selesai. Ya. Kehendak Tuhan selanjutnya adalah engkau harus tinggal dalam ajaran itu. Engkau harus tinggal dalam pengajaran Kristus itu. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan itu keras, Rabu yang kasih. Iya. Jangan keraskan hati. Terima dengan sukacita. Ya. Walaupun itu di hati sakit, saudara. Kalau kita tentu ketika kita mendengar firman Tuhan ada rasa sakit, saudara. Itu tanda Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Cobalah kalau orang itu bersalah, kalau orang itu berdosa, lalu kemudian firman Tuhan keras menterlah, lalu kemudian mengeraskan hatinya, kurang ajar mereka. Sengaja ini firman Tuhan ditujukan kepada aku. Suratku yang hadir kan banyak orang, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu kehendak Allah, itu kehendak Yesus, itu kehendak Roh Kudus. Supaya kita berubah. Maka kita tinggal dalam pengajaran itu, jangan lari. Aduh, kurang ajar. Gereja ini gak enak. Aku ke gereja yang lain aja lah. Gereja yang gak pernah negur-negur. Gereja yang gak pernah korbannya keras-keras. Ya, maunya berkati. Binasa orang yang tidak berubah dalam kesalahan. Yang terakhir kita. Yang ketujuh, itu adalah angka yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa kehendak Allah, ya, yang pertama adalah Yesus itu menjadi sentral kepercayaan kita, itu kehendak Allah. Yang kedua, kalau kita meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua dan lain sebagainya, tapi ini topiknya jangan sampai salah loh ya. Iya, kayak seperti saya kan. Ya. Kalau kamu ingin hidup bersama dengan orang tua, kamu nggak boleh percaya Yesus. Nah, sudah dulu. Sementara orang yang percaya Yesus, ya itu tidak boleh malu-malu Yesus, tidak boleh itu malu mengaku Yesus di depan umum. Maka aku bilang, tidak, aku akan percaya kepada Yesus. Oke, kalau kamu percaya kepada Yesus, pilih, bilang. Karena aku mempunyai pikiran, katanya kan orang tua bilang gitu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, ya, kamu lebih baik mana? Wah, kan itu kan. Tidak masalah, saudara yang kasih ya. Jangan lalu kemudian kita sebagai orang Kristen, kakak-anak kita orang Kristen, orang tua kita sudah Kristen, kita juga menjadi Kristen. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang meninggalkan orang tuanya. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya. Kita lihat ayat terakhir kita. Dalam Yohanes pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Yohanes pada pasal 1 Yakobus pada pasal 1 ayat 17. Ya, sudah perhatikan, kita akan baca bersama 2
3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertengkaran. Ya, jadi yang ketujuh, ke atas sempurna itu, ya, kehendak Allah yang sempurna. Yang ketujuh itu adalah Tuhan merancangkan, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang menuju kepada kesempurnaan. Karena dengan jelas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari. Jadi Allah tidak pernah merancangkan kepada kita sesuatu yang mendatangkan duka cita, sesuatu yang mendatangkan, tapi mendatangkan kebahagiaan. Kita balik berdiri sudah. Silakan pemain musik datang ke depan. Demikian juga dengan suami dosinya. Saudara-saudara yang kasih, ketika kita memperhatikan apa yang Tuhan mau kepada kita, apa yang menjadi kehendak Allah, ini sebagian daripada kehendak Allah yang banyak itu. Tapi ini bisa mewakili kepada kita semua. Ketika kita meresponi tentang kehendak, bukan hanya surga sudah yang kasih, tapi hidup kita akan diberikan ketentraman bagi dia. Oh
kami berdoa atas firman Tuhan dan mengucap syukur atas pemberian kami siang harinya yang Tuhan percayakan bagi kami berkat sepanjang minggu ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.